Halo Sobat TIF, selamat datang kembali di Tifcast, podcast seru dan informatif Teknik Informatika Unpas. Dengan saya Fitriani yang siap menemani kalian dalam obrolan inspiratif hari ini. Nah, episode kali ini saya kedatangan tamu spesial. Banget spesial, guys. Kira-kira siapa ya? Bolehlah kalian tebak-tebak sedikit. Tapi daripada kalian nebak-nebak dan menerka-nerka, lebih baik aku panggil aja ya. Ini dia, Teh Fathia Maulida. Beliau adalah mahasiswa Teknik Informatika Unpas yang pastinya keren abis karena berhasil jadi finalis Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat 2023. Halo Teh Fathia, boleh silakan memperkenalkan diri? Halo semuanya, Sampurasun. Nama saya Fathia Maulida, akrab dipanggil Tia. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2021 di Unpas. Dan saya juga merupakan Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 Teh. Nah, ngobrol santai soal pengalaman Teh Fathia sebagai finalis Mojang Jajaka. Gimana caranya tetap jago kuliah sambil aktif di luar kampus. Dan pastinya banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Tonton sampai habis ya. Oke Teh, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau mampir di studio kita. Jadi Teh, gimana sih ceritanya sampai ikutan Mojang Jajaka dan iseng-iseng berhadiah atau gimana Teh? Oke, jadi awal mula aku dapetin SAS ini itu bener-bener banyak banget prosesnya gitu ya. Awal mulanya itu aku diajakin sama teman aku itu merupakan Mojang Jajaka angkatan 2022. Terus diajakin, Ti, kayaknya kamu harus ikutan ini deh, kayak gitu kan. Nah saat itu aku menjadi mahasiswa yang tidak percaya diri saat itu. Tidak percaya diri banget. Aku kayak ngomong ke temen aku, kayaknya aku gak bisa deh, malu. Terus takut juga, takut gagal, takut ini, takut itu, kan banyak ketakutan yang aku rasain saat itu. Nah dengan kepribadian aku yang aku tuh masa pengen gini terus gitu. Aku tuh pengen keluar dari zona nyaman yang bahkan aku sendiri aja tuh nggak nyaman gitu sama aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu. Asik. Ya kayak gitu ya. Nah jadi aku memutuskan untuk ikut Mojang Jajaka. Pastikan awalnya itu ngumpulin administrasi kayak KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Nah KTP-nya ini tuh harus berdomisili Bandung Barat. Kalau misalkan dia tinggal di Bandung Barat tapi KTP-nya itu kota Bandung, itu dia harus minta surat domisili. Itu kalau nggak salah di kantor camat. Iya. Nah setelah administrasi 1 minggu kemudian itu ada technical meeting. Nah setelah technical meeting dilanjut interview dan FGD. Jadi pas interview dan FGD itu disaring lagi menjadi beberapa orang gitu kan. Jadi kalau nggak salah itu Mojang 50 orang, Jajaka itu 100 orang, dan dipilihnya itu 16 Mojang dan 16 Jajaka. Jadi cuman 32 orang aja yang diambil. Kayak wow, aku Pressure gak Teh? Iya banget. Terus aku gak nyangka, kayak awalnya kan aku gak pede ya, kayak banyak ketakutan, tapi ternyata aku bisa gitu loh. Ternyata pikiran aku sendiri yang buat aku tuh takut untuk tidak mencoba gitu loh. Jadi di sini aku mengalahkan segala rasa takut aku, mengalahkan semua hal-hal yang buat aku nggak percaya diri, dan aku yakin kalau misalkan aku tuh bisa. Dan akhirnya aku membuktikan kalau aku bisa dan jadi finalis yang dipilih 16 orang itu termasuk aku. Nah, best. Oke Teh, banyak yang mungkin masih bingung nih Teh, daripada kita ngobrolin lebih jauh lagi. Saya mau tahu nih seberapa pentingnya kontes ini buat budaya Sunda. Oke. Mojang Jajaka. Mojang itu adalah gadis Sunda yang belum menikah, dan Jajaka itu adalah laki-laki yang belum menikah. Jadi Mojang Jajaka itu adalah anak muda yang ikut andil dalam mempromosikan UMKM yang ada di daerahnya, terus mempromosikan tempat wisata yang memang harus dipromosikan gitu ya, kayak
kurang wisatawan yang datang ke tempat itu gitu. Jadi kita harus bagaimana caranya agar wisata ini tuh datang gitu, Kembali menarik. Iya gitu. Jadi kita memang harus mempromosikan UMKM dan mempromosikan tempat wisata. Jadi Mojang Jejaka itu bukan ajang kecantikan aja sebenarnya. Banyak banget hal-hal positif yang kita yang kita lakukan. Misalkan kita ada aku tuh pernah ya pas saat itu di Cipongkor itu tuh ada bencana alam. Jadi saat itu aku dan teman-teman 8 orang Mojang Jejaka 2023 angkatan aku itu ikut andil dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan Cipongkor tersebut. Nah, di mana di situ kita mengumpulkan berbagai barang-barang yang bisa kita donasikan, kayak makanan, terus pakaian ataupun uang. Karena di sini itu kan lagi ada bencana alam, jadi kita tuh fokus kedua aja, makanan dan pakaian. Kan kalau uang itu mungkin untuk apa gitu loh kan. Dan itu tuh kita datang ngebuat acaranya itu, datang ke tempat itu tuh H-1 sebelum keberangkatan. Jadi emang dadakan banget. Jadi kita nggak sempet donasi uang juga kan. Biasa kan donasi uang itu kita beliin untuk pakaian atau makanan. Tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan kita untuk belanja, akhirnya apa yang ada di rumah, apa yang bisa kita donasikan kayak gitu. Nah, di sini budaya yang aku rasain adalah budaya gotong royong, budaya saling mengasihi, silih asih dan silih asuh kayak gitu. Nah, jadi di sana tuh kita nggak cuman membagikan makanan, tetapi kita juga kayak menghibur anak-anak, menghibur orang tua yang memang lagi shock banget gitu ya. Itu tuh pas ke Cipongkor itu pas keadaan puasa. Aduh, itu seret banget ya. Okay. Perjalanan dari Padalarang, kan titik kumpul tuh di Padalarang, sampai ke Cipongkor itu sekitar 2 jam karena emang sejauh itu. Dan alhamdulillah kita nyampe dengan selamat, terus pulang juga dengan selamat. Dan alhamdulillah capeknya kita itu nggak sia-sia gitu, karena emang kita di sana ngasih apa yang kita punya gitu, skill apa yang kita punya, kayak trauma healing ya ke anak-anak kayak gitu teh. Oke, kalau boleh tahu itu bencana apa tuh? Itu tuh banjir dan tsunami. Jadi dari tempat ngungsi itu cuma 5 km. Dari 5 km itu rumah-rumah warga tuh udah hancur gitu. Itu jalan tuh? Iya, jalan. Masih bisa jalan? Sekarang kayaknya udah bisa ya, alhamdulillah, karena kan kejadian juga tahun lalu, kayaknya udah bisa. Tapi kita nggak turun untuk ke tempat longsornya ya. Oh iya, bahaya tuh. Iya. Tadi pengalaman Teteh sangat inspiratif sekali ya. Udah banyak banget pastinya yang pelajaran yang Teteh dapat di Mojang Jejaka ini ya Teh. Sebagai anak TIF nih Teh, yang identik sama ngoding, yang pasti sangat pushing ya. Gimana rasanya tiba-tiba harus ngulik budaya Sunda buat kompetisi ini, dan nilai budaya yang bikin Teteh terkesima nggak? Ada yang bikin Teteh terkesima? Ada, pasti ada. Di setiap kegiatan yang aku ikutin itu pasti ada hal-hal yang membuat aku wow gitu loh. Gimana cara aku membagi waktu aku untuk antara kegiatan kampus sama kegiatan keseharian aku, itu aku memanajemen waktu. Karena kan manajemen waktu itu harus dimiliki oleh setiap orang ya, agar kegiatannya itu balance gitu loh, antara perkuliahan, terus kegiatan ini dan istirahat, biar tetap produktif kayak gitu. Nah, jadi di sini aku itu mengerjakan yang penting-penting dulu, dan mengerjakan apa yang menurut aku deadline-nya itu mepet gitu. Nah, jadi sebelum aku ikut MOKA itu aku ngikut kegiatan lain. Jadi model baju gitu. Nah, di situ kan aku udah belajar untuk memanajemen waktu aku ya, untuk perkuliahan sama model itu kayak gimana gitu. Dan di situ kayaknya aku terbentuk
untuk memanajemen waktu aku. Cara aku memanajemen waktu aku itu dengan mencatat kegiatan Jadwal. aku. Iya, mencatat kegiatan aku agar terstruktur gitu. Jadi aku tuh beli kalender yang ada note-nya gitu loh di sisinya itunya. Jadi aku catat kegiatan aku ini gitu. Waktu itu pernah ada tugas dan ada kegiatan juga yang samaan gitu loh Teh. Jadi kegiatannya ini itu jam segini, misalkan jam 3 misalkan ya. Terus tugasnya ini deadline-nya jam 2. Jadi di hari yang sama. Jadwal yang mepet banget. Iya, betul. Nah, di sini aku sebelum berangkat aku usahain dulu untuk ngerjain tugas aku. Karena kan kita nggak tahu ya kegiatan aku ini akan sampai jam berapa, apakah betul jam sesuai random atau betul tidak. Kayak gitu. Gitu Teh. Pasti capek banget ya Teh. Aduh, kalau capek enggak sih ya. Capek sih capek, tapi nggak begitu. Tapi seru. Iya, nggak begitu aku rasain karena emang seseru itu untuk ketemu sama orang baru gitu. Karena kitanya juga suka ngejalanin. Iya, betul. Nah, ada trik khususnya nggak sih Teh buat tetap produktif? Ada dong. Untuk tetap produktif itu ya balik lagi ya, karena aku itu nulis kegiatan aku itu secara terstruktur dengan kalender. Jadi apapun yang aku tulis, apapun yang kegiatan aku tulis di kalender gitu. Itu tuh kan membuat aku lebih produktif dan tetap harus istirahat gitu biar biar lebih produktif lagi mungkin gitu kan. Pernah itu aku 1 bulan full kegiatan kampus kegiatan ini gitu. Jadi tugasnya juga iya. Karena aku bertanggung jawab sebagai mahasiswa dan aku juga bertanggung jawab sebagai mojang dan aku bertanggung jawab dengan kegiatan lain. Jadi aku harus memenuhi seluruh kegiatan yang udah aku ikutin kayak gitu. Intinya tanggung jawab aja gitu. Jadi tipsnya buat kalian, apapun itu jadwal yang mepet ataupun yang bebarengan, bisa ngikutin tips dari tetehnya buat nyatetin semua jadwal-jadwal kalian terstruktur ya guys, biar nggak kelewatan atau biar nggak ribet lah kalian itu, jadi tenang gitu ya juga ya Teh. Oke. Dan oh ya Teh, sebenarnya fun fact ya Teh. Oke. Dulu tuh aku pengen banget ikutan kayak gini, kayak teman-teman aku juga pada ikutan kan di angkatan aku. Terus tapi aku ngerasa insecure Teh, kayak badan aku tuh tingginya tuh nggak kayak mereka gitu loh. Itu gimana sih Teh? Emang ada seleksi tinggi badannya juga? Sebenarnya tinggi badan itu gak terlalu difikirkan gitu loh. Itu tuh panitia pasti melihat isi kepala, terus tentang kamu itu kayak gimana, pribadian ya Teh? Iya, kepribadian kamu kayak gimana, terus sama good lookingnya ini bukan karena kamu cantik, kamu nggak cantik, kamu nggak akan lolos, enggak. Itu good lookingnya itu kalau di Moka kita harus rapi, harus wangi, harus tetap senyum. Itu di Moka itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngerasa insecure karena tinggi badan, kayaknya nggak usah deh. Karena teman-teman aku aja itu ada kok yang tingginya itu lebih rendah dari aku, tapi dia bisa jadi mojang gitu. Yang penting isi kepala, terus percaya diri nomor 1, terus good lookingnya itu bukan cantik ya, bukan cuma cantik, karena kan cantik itu semua perempuan cantik ya. Good looking yang di sini tuh ya yang tadi balik lagi ke kepribadian. Ya, kepribadian kita, terus kita itu harus senyum, harus wangi, harus rapi kayak gitu. Okay. Ada tantangan tersendiri nggak Teh? Tantangan tersendiri ada. Saat itu mau unjuk kabisa ya. Pas mau unjuk kabisa itu aku bingung, aku mau kemana ya ini, mau nunjukin apa ya gitu. Kabisa itu apa Teh? Unjuk kabisa itu kita nunjukin bakat kita. Oh, bakat. Itu sebagai poin juga gitu loh, sebagai poin penilaian. Di situ hamin 1 bulan sih ya, masih panjang banget. Di situ aku mikir kayaknya aku nggak punya bakat. Itu tantangan aku, kayaknya aku nggak punya bakat deh. Ada lagi ya Teh, udah selesai ada lagi. Iya kayak gitu, kayaknya aku nggak punya bakat. Nah di sini aku introspeksi diri, aku merenungi masa lalu, karena
SD, SMP, SMA itu aku selalu dikasih kepercayaan sama guru untuk nari, untuk tampil. Padahal aku sebenarnya nggak bisa banget nari gitu loh. Tapi dari SD, SMP, SMA aku selalu ditunjuk, udah kamu jadi nari aja kayak gitu. Nah di situ aku mulai mulai dapat jawabannya gitu loh. Kayaknya aku nari aja deh. Nah saat itu karena aku udah dapet jawabannya, aku langsung nyari referensi di YouTube tentang gaya tariannya bakal seperti apa, tapi nggak plek-ketiplek sama ya, tetap aku modifikasi biar nggak plagiat gitu. Nah musiknya juga aku cari gitu. Waktu itu aku musiknya lagu Lati dan narinya itu semi modern, jadi ada jaipongnya, terus ada dance-nya sedikit gitu, mix gitu ya. Iya di mix gitu, kayak gitu. Itu tantangan yang bener-bener aku tuh harus gimana ya saat itu, karena bingung banget, ngerasa nggak punya bakat gitu ya. Jadi buat kalian nih yang mau ikutan kompetisi lainnya, kalau misalkan nggak punya bakat jangan khawatir, karena waktu itu juga teman-teman aku ada yang baca puisi, ada yang nampilin taekwondo, ada yang nampilin masak gitu. Tampilin aja apa yang bisa jadi penilaian. Misalkan kamu nggak bisa nari, belajar aja, karena aku aja nggak bisa nari tapi akhirnya pas unjuk bisa, alhamdulillah itu lancar-lancar aja gitu. Jadi intinya latihan aja. Kalau misalkan ngerasa nggak punya bakat, ya latihan aja gitu, nggak usah takut, nggak usah malu gitu. Iya. Dan nyari-nyari bakat. Iya. Bisa teh. Apa? Nyari-nyari bakat. Bisa. Aku nyari-nyari bakat kan kayak gitu. Gimana reaksi teman-teman Teteh kuliah waktu tahu Teteh ikut Mojang Jajaka? Heboh nggak sih Teh? Lebih ke kaget sih, kayak pas aku masuk kelas, wih Mojang kayak, ih malu banget kan digituin, kayak ih Mojang, ada Mojang, awas Mojang mau duduk di sini, kayak malu digituin, jangan digituin kata aku kan. Di situ teman-teman mungkin senang juga temennya gitu ya jadi Mojang. Iya nggak sih, kalian seneng nggak sih? Seneng deh kayaknya. Nah, Dosen-dosen juga support Teh? Dosen-dosen di informatika ini sangat support banget mahasiswanya untuk berkembang gitu. Aku pernah ngejualin coklat, jadi pas Sanggiri itu para finalis itu harus jualan coklat. Jadi satu coklat itu bakal dapat berapa poin gitu. Jadi di sini aku nawarin ke dosen dan nawarin ke kaprodi. Dan akhirnya dosen-dosen kaprodi itu beli berapa ratus coklat gitu ya, lumayan banyak lah ya. Dan di situ aku ngerasa, wah ini dosen-dosen Unpas ini sangat mendukung banget mahasiswanya untuk berkembang gitu loh. Kayak nggak apa ya, mereka tuh nggak merasa rugi untuk ngeluarin uang segini gitu untuk mensupport mahasiswanya. Aku di situ terharu banget, teman-teman aku, dosen-dosen aku itu pada baik banget sama aku kayak gitu. Oke, ceritain dong Teh sedikit momen paling epic yang selama Teteh jadi finalis. Oke, momen paling epic itu saat karantina. Jadi karantina itu kan kita pakai heels 15 cm. Tinggi sekali. 15 cm itu kita dipaksa untuk bisa jalan seimbang. Iya, betul. Karena aku emang alhamdulillah udah biasa kan, sebelum ikut Moka kan ikut model gitu ya. Akhirnya aku menggunakan heels yang emang sering aku pakai gitu. Tapi jalan pas karantina itu banyak batu, ngerti nggak sih? Oh itu tantangannya ya? Iya tantangannya itu. Nah kan kita tuh pasti berpasang-pasangan sama jajaka. Jadi Mojang itu pasti harus merangkul jajakannya kalau misalkan pakai heels. Jadi saat itu kita mau ke aula, dari kamar ke aula itu tuh lumayan jauh jaraknya dan terus banyak batu-batu. Di situ aku jatuh kayak kayak nginjak batu gitu loh. Terus di depannya itu para senior itu, aduh malu banget ya. Soalnya kan pas interview aku bilang aku tuh model gitu. Tapi pas jalan pas karantina aku jatuh kayak, aduh ini batu bener-bener deh, kenapa sih harus sekarang gitu, kenapa harus di depan banyak orang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pas karantina itu tuh kan kita tidur di Wisma di Lembang.
satu kamar itu 4 orang. Mojang semua. Aku, Tulus Syifa, Diva dan Tiara. Jadi kita itu kan beres acara jam 1 malam atau jam 2 malam ya. Dan akhirnya kita mandinya itu bergiliran. Nah, waktu itu tuh Tulus Syifa mandi terakhir berarti kan dia yang bertanggung jawab atas segalanya ya. Nah, pas kita semua tidur, pas subuh bangun itu kamar kita udah banjir gara-gara air nggak dimatiin. Itu kita saling nyalahin kan. Terus aku bilang, kan kamu yang terakhir mandi. Enggak, udah aku matiin. Terus kita kayak nyalahin penghuni yang di situ. Ya kayak momen epic yang nggak bisa aku lupain tuh itu sih, kita nyalahin penghuni di situ padahal jelas-jelas kayaknya itu tuh Syifa dah yang lupa matiin air gitu. Oke. Last question nih Teh. Habis ini Teteh mau explore apa lagi? Kan tadi udah model udah, terus Mojang Jajaka juga udah, kuliah juga lagi dijalani ya Teh. Terus ada target baru nggak sih Teh yang pengen Teteh kejar? Pasti ada target baru, karena aku punya prinsip di hidup aku kalau aku itu harus berjalan terus gitu loh. Jadi aku dapetin hal ini udah aja stuck aja, misalkan aku jadi Mojang berhenti udah cukup mau jadi Mojang, enggak. Itu sebenarnya masih banyak banget kesempatan aku ya. Terus kalau misalkan beres kuliah sudah wisuda aku stuck aja, enggak. Aku pasti akan melanjutkan perjalanan aku untuk menjadi wanita karir. Siapa sih yang gak mau jadi wanita karir ya? Itu merupakan impian aku untuk menjadi wanita karir kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum kita tutup podcast kali ini, Tifkes mau ngasih kenang-kenangan nih Teh buat Teteh. Aduh, apa tuh? Sebagai simbolis berupa plakat, sebagai apresiasi karena sudah menjadi narasumber di episode Tifkes kali ini. Diterima ya Teh. Makasih. Makasih banyak Teh Fatia sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan sharing-sharing pengalaman keren Teteh sebagai finalis Mojang Jajaka. Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin Sobat TIF semua termotivasi buat berani keluar dari zona nyaman dan eksplorasi hal-hal baru di luar kuliah. Sampai jumpa di episode Tifkes berikutnya dengan topik pembicara yang tidak kalah keren dan seru. Dan jangan lupa untuk para viewers, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga kalian share link ke teman-teman kalian ya. Pastikan nyalakan loncengnya. Dadah!